Balik lagi sama gue di YouTube channel Skuter Halik. Ya Allah, ya Allah. Honey, I see you looking at me. I'm ready to go in. Selamat datang di YouTube channel Skuter Halik. Balik lagi sama gue Begi dan masih juga di 88 Moto Detailing, ya kan? Seperti janji gue kemarin, gue sempat ngepost juga kan di story bakal review Yamaha Mio yang menurut kita pol. Pol-polannya tuh dalam artian dari barang-barangnya sampai mesinnya sampai ini motor bisa dibawa jalan juga, nggak cuma motor show doang atau motor kontes lah, ya kan. Ini dia motornya Yamaha Mio tahun 2006 basicnya, ya kan, yang mengusung konsep kalau menurut orangnya sih suka-suka, ya kan. Nah, sebenarnya gue pengen bahas ini Mio tuh sama orangnya langsung, tapi karena orangnya sibuk juga nggak bisa datang, akhirnya gue aja sendiri yang review nih motor gitu. Nah, yang pertama bakal gue bahas itu di bagian kokpit. Seperti biasa kita mulai dari kokpit dulu, ya kan. Di sini kokpitnya itu kita lihat bisa pakai speedometernya si Yamaha Mio 5VV yang kepunyaan Thailand, ya Mio Amor deh. Nah, yang bakal pertama gue bahas di sini adalah bagian kokpitnya atau bagian stang yang biasa kita mulailah paling pertama. Yang paling kelihatan di sini, ya kan, spionnya pakai Yamaha 5LW punyaan Thailandnya. Setahu gue kalau yang 5TL bawaan lokal itu tuh spionnya itu dia beda di engsel ininya nih, ya kan. Nah, juga di sini saklar pakai Yamaha Aerox atau NVX punya Thailandnya. Tapi di sini kan ada idling stopnya segala macem, nggak aktif, diganti fungsinya buat nyalain indikator yang ada di bawah. Nanti bakal kita bahas juga, ya kan. Nah, yang bisa dilihat juga di sini grip itu pakai punya Domino dan juga bandul stangnya pakai IT Salaya. Oke, untuk bagian pengereman depan, ya kan, di sini pakai master remnya Brembo KTM 85 yang aksial. Kenapa? Karena kalau kita pakai yang punya radial gitu juga, dia kan si tabungnya kan naik ke atas gitu kan. Nah, ini tuh dia nggak mau dicoak, makanya kita pakai yang model aksial. Lanjut ke mas rem belakang ini pakai Ako 1 yang harusnya buat motor kopling, ya kan. Nah, dan juga kita turun ke bawah. Ini gue sambil baca aja ya, karena speknya banyak banget, ya kan. Kita turun. Nah, untuk bagian kaki-kaki bagian depan ini, ya kan. Nah, di sini tuh pakai velg Vino Thailand yang ring 14. Jadi ori Vino tapi versi Thailandnya. Baut 3 dia, ya kan. Terus bannya juga pakai MP27 ukuran 90-80. Dan menurut gue itu setelan paten lah buat di velg 14 gitu. Terus disc brake-nya di sini pakai IT Salaya juga ukuran 220 dengan kaliper AP Racing 4 pot yang harganya waktu itu gue dikasih tahu ya, pala 2 deh, 2X titik XXXXX which is 20-an, ya kan. Terus juga di sini juga ada Stobli brake house-nya pakai HYB yang titanium, ya kan. Selang remnya pakai Hell dan lampu terus ntar ada bagian karkat itu ya. Terus juga shock depan di sini mungkin kelihatannya shock standar, emang shock standar, tapi shock standarnya tuh pakai punya Mio yang 5VV gitu. Dan di sini juga udah ada bracket custom dan dipadukan dengan baut-baut titanium gitu. Terus anjing ke bagian nih, bagian tengah, ya kan, yang bisa kita lihat di sini si Yamaha Mio ini menggunakan radiator yang cukup besar menurut gue. Nah, radiator ini pakai KTT kepunyaan MX King. Ya ditaruh di Mio sih jadi gede banget, tapi ada fungsinya. Nah, terus bisa kita lihat juga di radiatornya ada indikator temperatur, RPM, sampai voltmeter juga dipaduin dengan extra fan. Nah, kalau kita lihat lagi juga, ini mesinnya sih kalau bloketnya sih bukan bawaan Mio, ya kan. Karena ini udah 4 klep DOHC dan juga yang kita lihat di sini ada coil kepunyaan dari merek MSD. Lanjut lagi ke bagian belakang, ya kan. Di bagian belakang ini kita lihat ya knalpotnya seperti biasa si Zero More Powerful, tapi ini special order karena setahu gue di Mio itu
nggak ada Shijiro yang buat Mio. Kalau buat Mio itu Kenochi ya kan. Ini Shijiro dengan orderan full titanium, termasuk juga dengan tameng-tamengnya full titanium sampai baut-bautnya juga ya kan. Dan juga untuk kaki-kaki belakang di sini velg pakai velg yang sama, Vino Thailand ring 14 dipadukan dengan juga ban MP27 dari FDR ukuran 90-80. Jadi sama kayak depan ya kan. Lanjut, dan untuk shock belakang di sini kita pakai Daytona magnesium yang billet 3-way karena ada setelan preload, compression dan rebound gitu. Dan ya menurut gue cukup jarang sih Yamaha Mio pakai shock Daytona ini karena kan ya sekarang kiblatnya pasti orang-orang ke Holdings kan. Ya mungkin si yang ownernya pengen sesuatu yang beda. Terus di sini kita bisa lihat sektor CVT bagian luar cover CVT itu pakai Yamaha Nuvo yang di repaint warna hitam gitu. Terus lanjut juga tadi yang gue lihat juga di sini stabilizernya pakai punya Ohlins. Ya ini sebenarnya stabilizer tuh universal tapi di custom lagi bracketnya. Sebenarnya buat apa sih? Sebenarnya stabilizer itu ya menurut gue ya buat ngestabilin saat dari lagi top speed tinggi. Jadi kan suka ada tank slap atau apa, tapi ini di Yamaha Mio mungkin menurut gue nggak terlalu efektif atau apa, tapi ya fittingannya keren lah menurut gue gitu. Lanjut lagi yang kita bisa lihat lagi ya. Ini kita dari bagian-bagian luar dulu aja deh. Di sini tutup olinya pakai Daytona ya kan. Terus juga frame platnya pakai Moon Ice. Terus juga apa lagi nih? Oh, di sini ada selang hawa ya kan. Selang hawanya HYB juga, terus pakai Hell. Terus paling polnya lagi di sini rankesnya udah tidak pakai 5 TL lagi. Di sini rankesnya full kita ganti pakai 5 VV. Kenapa? Ya nggak tahu. Padahal sama aja kayaknya. Cuman kan ada price sendiri ketika lo pakai rankes kodenya 5 VV gitu buat anak Mio gitu. Nah, untuk bagian mesinnya di sini mesinnya udah nggak standar lagi yang pastinya makanya kita review. Nah, mesinnya itu di sini pakai blockhead merek Koso 66 DOHC 4 klep. Yang normalnya Mio kan cuma 2 klep. Ini 4 klep DOHC buat di body sekecil ini Mio. Nanti ya kita tes suaranya aja ya kan. Soalnya gue ngilu kalau disuruh tes ride makin motor ngilu banget. Belum berani. Nah, dipaduin juga dengan karbu PWK Uma Racing ukuran 30. Nah, sisanya ya tadi coil pakai MSD dan untuk internalnya ya udah setahu gue sih bawaan Koso doang. Nah, untuk bagian CVT itu juga udah dimodif, big pulley pakai merek RGS yang sekarang sih katanya harganya cukup mahal ya buat di Mio, dan juga kopling garanya pakai punya KTC gitu. Secara overall mungkin yang kalian lihat juga atau apa yang paling menarik juga di bagian bodyworks-nya. Karena bodyworks-nya ini gila sih. Yamaha Mio body full forged carbon. Nah, gue nggak tahu nih bodinya buatan di mana. Tapi tadi si teman gue bilang ini buatnya di Cibubur ya biasa ngerjain buat mobil gitu. Nah, jadi untuk bangunan motor sepol segila ini tuh bangunan Mas Regi dari WP Speed Shop untuk bagian aksesoris dan pemasangan. Dan untuk mesinnya ini ya bangunan kakak ade lah, GG Racing dan bangun siang 13 gitu. Jadi menurut kita ini sih build-nya proper banget, buat detailnya nggak main-main. Dan untuk harganya sih gue nggak berani ngitung, ngeri ngebayangin bondnya gitu loh. Oke, jadi sekian video review dari Skuter Alik tentang Yamaha Mio yang Pol ini ya kan. Guys, pokoknya kalau suka video ini jangan lupa di like, di komen ya kan. Komen aja deh yang kalian Skuter Alik tuh mesti review motor siapa lagi atau konten apa lagi yang kalian mau ya kan. Terima kasih juga buat Gio. Mio-nya udah boleh kita review. Terima kasih juga buat 88 tempatnya kita pakai juga lagi buat review Yamaha Mio ini. Jangan lupa di subscribe, di follow juga Instagramnya Skuter Alik. Jangan lupa juga dong di follow Instagramnya Gio sama 88 Moto Detailing. Oke, terima kasih yang udah nonton. See you the next video. Goodbye.